Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan salah satu tempat. Kali ini kami akan mendatangi tempat di mana di tempat ini kami mendapatkan informasi ada seorang perempuan yang didatangi makhluk halus saat bekerja. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber, sebut saja namanya Ibu Nani. Dan Ibu Nani mengalami hal ini seminggu yang lalu ketika beliau sedang bekerja di sawah. Ibu Nani berusia 43 tahun, seorang janda, punya anak 2, dan saat itu Ibu Nani punya sawah peninggalan dari almarhum suaminya, yaitu sawah yang diurus sama Ibu Nani sendiri, karena memang Ibu Nani tidak punya pekerjaan lain sehingga Bu Nani tidak bisa ngasih upah orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya di sawah. Nah, jadi Ibu Nani itu mengerjakan pekerjaannya sendiri di sawah, yaitu menyabit padi yang sudah menguning atau memanen padi. Saat itu Bu Nani bekerja dari jam 8 pagi sampai sore, dan kejadiannya waktu itu sekitar jam 4 setelah Bu Nani mengerjakan sholat asar di saung tersebut. Nanti kami akan tunjukkan sawah Ibu Nani tersebut, namun Bu Nani sekarang tidak bekerja karena Ibu Nani setelah kejadian itu tidak enak badan atau sakit, namun bukan sakit yang parah, hanya sakit biasa atau sakit demam saja. Nah, sekarang pengerjaannya dikerjakan oleh saudaranya tuh di depan. Nanti kita akan ke sana pemirsa. Nah pemirsa, jadi kejadiannya waktu itu Bu Nani sedang menyabit padi, sedang memanen padinya yang sudah menguning sekitar jam 4 sore. Saat itu Bu Nani setelah asar pun beliau ingin menyelesaikan menyabit padi atau memanen padinya, karena mungkin kalau sudah disabit atau sudah diarit padi-padinya, tinggal besok memisahkan bulir padi dari batang padi tersebut. Nah saat itu Bu Nani meskipun rasa capek, rasa lapar, karena memang Bu Nani membawa makanan atau membawa timel namun sudah habis, saat itu Bu Nani terus bekerja memanen atau menyabit padi yang memang cukup lumayan luas sawahnya pemirsa. Nah saat Bu Nani merasakan sangat capek sekali, tiba-tiba Bu Nani mendengar suara perempuan yang memanggil namanya dari sekitaran sini katanya pemirsa. Nah, saat itu Ibu Nani berada di sawah di sana tuh, yang ada laki-laki yang sedang memisahkan bulir padi dari batangnya itu pemirsa, tuh laki-laki itu. Nah, Bu Nani saat itu sedang bekerja di sana. Tiba-tiba Bu Nani mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya dari arah sini. Dari arah sini, lalu Bu Nani mencoba mendekati si suara tersebut, dan saat Bu Nani mendekat ke sini, katanya Bu Nani melihat sosok perempuan cantik seperti putri menggunakan kain jarik, selendang, dan rambutnya terurai panjang serta memakai mahkota. Saat itu Bu Nani seperti kena hipnotis. Bu Nani mendekat ke sosok perempuan yang berdiri di sini, tepatnya di sini pemirsa berdirinya. Kita perlihatkan pemirsa. Nah, berdirinya di atas batu sini pemirsa nih. Ada batu, jadi berdiri di sini. Bu Nani mendekat
mencoba mendekat, dan si sosok perempuan cantik tersebut berkata kepada Bu Nani, katanya daripada Bu Nani bekerja capek sendirian, lebih baik Bu Nani bekerja di istananya. Nah saat itu pemirsa, jadi si sosok perempuan itu mengajak Bu Nani untuk bekerja di istana miliknya. Nah di situ Bu Nani merasa bingung, belum mengerti apa yang dimaksud dengan bekerja di istananya. Nah saat itu Bu Nani setelah mendengar atau berhadapan dengan si sosok perempuan cantik tersebut, tiba-tiba Bu Nani merasa pusing kepalanya, dan saat itu tiba-tiba Bu Nani sudah berada di tempat atau di salah satu tempat istana yang dimaksud dengan si sosok perempuan cantik tersebut. Jadi pemirsa, saat itu Bu Nani pingsan, dan tiba-tiba Bu Nani teringat lagi atau sudah berada di tempat lain, yaitu di istana yang diucapkan oleh si sosok perempuan cantik yang berhadapan dengan Ibu Nani di sini pemirsa. Jadi pemirsa, sulit dibayangkan saat Bu Nani berhadapan dengan si sosok perempuan cantik tersebut atau si putri tersebut, tiba-tiba Bu Nani merasakan pusing yang sangat luar biasa, dan Bu Nani yakin saat itu Bu Nani pingsan, dan Bu Nani kembali sadar setelah berada di tempat lain atau di alam gaib, yaitu di istana si sosok putri cantik tersebut. Nah saat itu Ibu Nani sudah berada di lokasi atau di tempat si putri cantik tersebut, memang adalah sebuah istana, dan di situ Bu Nani lalu diajak oleh si sosok putri cantik tersebut untuk berkeliling di istana tersebut dan memperlihatkan pekerjaan seandainya Ibu Nani mau bekerja di istana tersebut. Katanya si sosok putri tersebut menunjukkan kepada Bu Nani kalau Bu Nani akan dipekerjakan di tempat tersebut, yaitu di saat dimana di situ banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak kecil yang bekerja sedang membuat jembatan dari batu. Nah di situ Bu Nani harus bekerja mengentep batu untuk dijadikan jembatan. Di situ Bu Nani merasa heran karena tidak mungkin Bu Nani merasa kalau tenaga perempuan sangat lemah sekali, tidak mungkin bekerja mengangkat batu-batu besar untuk dientep atau ditata menjadi jembatan. Nah di situ Bu Nani menolak ajakan dari si putri tersebut. Nah saat itu si putri tersebut seolah marah kepada Bu Nani, matanya melotot sambil menunjuk ke arah Bu Nani. Di situ Bu Nani tiba-tiba pingsan, dan Bu Nani tersadar kembali sedang berada di saung ini pemirsa. Saat Bu Nani sadar, tiba-tiba Bu Nani sangat heran sekali dengan apa yang barusan dialaminya. Bu Nani merasakan merinding, merasakan aneh, merasakan sangat di luar nalar dengan kejadian yang baru saja dialaminya, yaitu pengalaman gaib atau pengalaman sakral. Bu Nani setelah kejadian itu, kemudian Bu Nani sakit, dan Bu Nani tidak lagi bekerja di sawah ini, bahkan diteruskan pekerjaannya oleh saudaranya Bu Nani sendiri. Nah pemirsa, itulah kisah nyata singkat yang dialami Bu Nani, pengalaman yang sangat di luar nalar dan pengalaman yang baru atau pertama kali Bu Nani alami selama Bu Nani hidup. Dan pengalaman itu atau kisah itu membuat Bu Nani yakin kalau di dunia ini bukan cuma kita manusia, namun juga ada makhluk yang lain. Nah pemirsa, itulah kisah nyata singkat yang dialami Bu Nani dan menceritakannya kepada kami. Bu Nani memang awalnya tidak mau menceritakan karena Bu Nani waktu itu sedang sakit. Namun kami coba terus bertanya kepada Bu Nani, dan akhirnya Bu Nani pun
menceritakan asal muasal kenapa Bu Nani sakit, yaitu setelah mengalami hal yang di luar nalar tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah sedikit sekali kisah yang kami dapat dari Bu Nani dan sangat singkat sekali, namun kami tidak mengurangi ataupun melebihkan apa yang dialami oleh Bu Nani. Sampai di sini dulu pemirsa, semoga pemirsa berkenan, semoga pemirsa terhibur dengan cerita kisah nyata yang kami ceritakan kepada Anda. Namun mohon maaf pemirsa, Ibu Nani tidak mau divideokan karena memang beliau sangat malu sekali. Tidak mau saat beliau aku suruh untuk menceritakan sendiri, namun Bu Nani tidak mau. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.